Nah, kadang-kadang kita menemukan hal seperti ini ya, hasil yang tidak terlalu bagus. Misalnya gini, kita udah nyoba kayak nearest neighbor, regresi logistik, naive Bayes, random forest, decision tree, SPM, neural network, deep learning udah dicoba semua tuh. Deep learning juga LSTM, BLSTM, pokoknya yang aneh-aneh model udah dicoba semua, nggak ada yang bagus. Nah, lalu gimana? Masih ada nggak upaya yang masih bisa kita lakukan gitu untuk permasalahan yang kompleks seperti itu, sulit seperti itu? Ada, namanya ensemble model. Nah, teknik ini, teknik menyatukan beberapa model sekaligus ini disebutnya ensemble model. Kalau secara teori itu bisa sih dibuktikan secara analitik ya, most of the time lebih baik. Pengalaman saya tapi biasanya kalau modelnya ini performanya jelek-jelek, jadiin satunya lumayan bagus peningkatannya. Tapi kalau udah lumayan bagus, itu improvementnya sedikit atau bahkan nggak improve gitu. Jadi gitu. Jadi kalau pakai ini sih saya menyarankannya di situasi yang benar-benar tricky banget gitu. Nah, ketika tricky banget baru pakai ensemble gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya satu model akurasinya udah bagus gitu ya, biasanya sih di ensemble nggak terlalu membantu gitu. Nah, ini ensemble. Nah, di banyak buku sebenarnya dia kayak dari satu data gitu. Tapi di aplikasi nyata bisa kayak tadi ya, datanya bisa berbeda karena pas di combine ini kan combine Y-nya, Y-cap-nya. Nggak ada hubungannya sama si X-nya. Jadi masih bisa kalau seandainya kayak tadi variabelnya kemudian berbeda di sini. Asalkan dia mempredik satu hal yang sama ya. Kalau dia nggak mempredik satu hal yang sama, kita nggak bisa men-ensemble gitu. Nah, ada beberapa cara dalam melakukan ensemble. Jadi menyatukan gitu ya. Dalam cara menyatukan tuh ada beberapa cara. Nah, yang terkenal itu ya tadi, yang kita pakai konsensus tadi, mana yang terbanyak, mayoritas gitu ya, voting itu disebutnya bagging. Jadi kalau ini nggak pakai ensemble biasa ya, satu mod ada data terus menghasilkan model. Nah, kalau bagging ya dari data terus dia ini ya data dia ini ya dia paralel gitu ya. Tapi dijalankannya bisa paralel bisa satu-satu sih. Tapi dia begini flow-nya. Nah, ini kemudian ada model 1, model 2, model 3. Modelnya juga nggak mesti sama ya. Nggak mesti harus misalnya decision tree semua, random forest semua. Mau gabung decision tree sama logistik, sama neural network, sama deep learning juga nggak masalah. Dia nggak masalah modelnya seperti apa gitu ya. Ini bisa kemudian nanti menyatukannya lewat bagging itu berarti lewat voting ya, voting. Nah, ada juga dia boosting. Nah, boosting ini juga orang machine learning nih bikin istilah baru, orang statistik udah lama sebenarnya melakukan ini. Boosting tuh gini, jadi dia sekuensial. Kalau ini kan ini ya, ini kan paralel gitu ya. Kalau boosting enggak, kalau boosting dari data bikin model, lalu dari model sini nanti diimprove lagi dari si errornya itu dilakukan pemodelan lagi, masih ada error, dilakukan pemodelan lagi errornya, terus sampai modelnya ini makin lama makin bagus gitu. Nah, ini disebutnya boosting, dia sekuensial. Nah, mungkin kita lihat penjelasan lebih ininya, detailnya ya, boosting. Boosting is a fairly simple variation on bagging that strives to improve the learners by focusing on areas where the system is not performing well. One of the most well-known algorithms in this area is called AdaBoost, and I believe it's ADA, not ADA, because ADA stands for adaptive. Here's how AdaBoost works. We build our first bag of data in the usual way. We select randomly from our training data. We then train a model in the usual way. The next thing we do, and this is something different, we take all of our training data and use it to test the model. And we're going to discover that some of the points in here, our x's and our y's, are not well predicted. So there's going to be some points in here for which there is significant error. Now, when we go to build our next bag of data, again we choose randomly from our original data, but each instance is weighted according to this error. So these points that had significant error are more likely to get picked
and to go into this bag than any other individual instance. So as you see, we ended up with a few of those points in here and a smattering of all the other ones as well. We build a model from this data and then we test it. Now we test our system all together. In other words, we've got a sort of miniature ensemble here of just 2 learners, but we test both of them. We test them by inputting, again, this in-sample data. We test on each instance and we combine their outputs. And again, we measure error across all this data. Maybe this time these points got modeled better, but there were some other ones up here that weren't as good. And thus we build our next bag and our next model. And we just continue this over and over and over again up until M, or the total number of bags we're going to be using. So to recap, bagging, when we build one of these instances, is simply choosing some subset of the data at random with replacement, and you create each bag in the same way. Boosting is an add-on to this idea where in subsequent bags we choose those data instances that had been modeled poorly in the overall system before. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Intinya sama seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau di ada boosting dia sekuensial, error dari pemodelan yang pertama itu dimasukkan dalam pemodelan yang berikutnya. Ini konsep yang udah usang sebenarnya. Di statistik tuh ada, kita kalau pakai regresi, terus residualnya itu bisa kita masukkan ke model regresi yang berikutnya yang bisa lebih baik gitu. Nah, itu biasa sih orang statistik melakukan itu. Nah, sebenarnya yang dilakukan orang statistik ini pakai residual dalam pemodelan yang berikutnya itu adalah ini ya, boosting ya. Konsepnya sama seperti itu. Jadi bikin model berikutnya, kita naruh error dari sebelumnya gitu. Dan seterusnya dengan harapan nanti makin lama modelnya ini semakin baik gitu. Dan dia ngerjainnya gini, sekuensial. Nah, itu adalah boosting. Jadi kalau bagging simpel ya. Bagging kayak apa itu majority vote ya, konsensus. Sedangkan kalau boosting itu sequential improvement gitu. Nah, ini ya. Bagging secara umum dia mereduksi ini variansi, increase akurasi. Dua-duanya sih sama sebenarnya. Dia robust bagging terhadap outlier noisy data, dia nggak terlalu robust boosting terhadap outlier sama noisy data. Seringnya sih bagging tuh decision tree ya. Random forest sendiri sebenarnya bagging kan, karena kita bikin decision tree banyak kan, subtree masing-masingnya mempredik kan, terus kita ini kan voting kan, berarti sebenarnya random forest adalah contoh bagging sebenarnya, contoh bagging. Nah, kayak gitu, kelebihannya boosting ini bisa dipakai untuk sembarang loss function kayak gitu. Nah, oke, kita nggak usah terlalu dalam ya di situ. Kita coba aja di sini sekarang. Nah, ini contohnya saya nyoba KNN, K-nearest neighbor, sama decision tree ya. Saya cuma 2. Ini harusnya ganjil tadi ya. Harusnya ganjil. Tapi ini 2 aja dulu coba ya. Nah, ini K-nearest neighbor pakai parameter ini, decision tree, default ya. Ini apa itu baggingnya itu ini sini voting classifier ya. Jadi intinya kalau kalau 2 sebenarnya agak membingungkan ini ya. Kalau yang 1A 1B ya, harusnya saya bikin 3 ya. Nah, mungkin bisa di latihan tambahin 3 ya. Kalau 3 tinggal tambahin 1 lagi aja estimatornya. Namanya ini bebas ya, apa aja. Terus tapi ininya adalah fungsi si machine learning-nya ini. Ini gitu. Nah, kalau mau bagging yang voting yang mayoritas itu di sininya hard. Kalau hard berarti pakai biasa kayak tadi. Kalau A, B artinya prediksinya A kayak gitu. Nah, terus ya udah voting classifier kita feed ke training data. Terus kita lihat skornya untuk di tes datanya. Nah, kita bandingkan deh. Kalau udah dibandingkan di sini hasilnya ternyata untuk KNN-nya doang 71, decision tree 68. Nah, di sini votingnya di bawahnya ya. Enggak yang di atasnya tapi sedikit ya, 0,733 lumayan lah. Ada sedikit improvement. Nah, apakah sedikit improvement ini apa itu metode apa enggak tergantung kasus nyatanya seperti apa. Misalnya ya walaupun naik segitu tapi inilah efeknya di dunia nyata misalnya meaningful gitu ya, sudah nggak apa-apa. Lagi pula ini enggak too much
too much trouble ya untuk dilakukan. Nah, ini juga saya cuma contoh penggunaan ini ya, bagging ya. Kalau aslinya ini KNN-nya kalau bisa optimal parameter ya, optimal parameter ya. Nah, ini juga decision tree-nya optimal parameter, dan silahkan gabungkan model sebanyak-banyaknya kalau mau. Tapi kalau bisa optimal parameter semua. Nah, sampai sini saya mau pelan-pelan banget. Nah, supaya Bapak Ibu pimpinan mengetahui bahwa pekerjaan machine learning engineer atau AI engineer itu memang berat ya. Dalam artian kan pre-processing lama, terus bikin parameter yang optimal dulu, sudah bikin parameter optimal, dicoba lagi voting classifier, dievaluasinya berkali-kali, di cross validasi, di pembentukan parameternya, di validasi lagi di testing data. Nah, ini jadi jangan dibayangkan misalnya kerjaannya orang ML atau AI engineer itu kayak tinggal klik-klik doang manggil modul, enggak juga sih. Ya kebayang sampai sini aja udah banyak ya, banyak sekali. Belum kalau datanya kotor, datanya banyak, apalagi harus nulis laporan juga. Kalau bisa nulisnya laporan, biasanya kalau saya kalau kerja ini ya, kalau ada kegiatan kayak gini, project ML nyata, biasanya saya nggak mau nulis apa-apa. Laporan tuh orang lain biasanya yang nulis. Kayak gitu, jadi bagi-bagi kerja gitu ya, kalau lagi ada project kayak gini biasanya. Nah, itu banyak yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu pimpinan atau yang senior, mungkin nanti kalau ada yang staff yang ngebantunya, kalau kerjanya lama wajar sih, karena banyak yang harus dikerjain gitu. Dari ya nyiapin itu kan terus dibentuk dalam sebuah eksperimen, sebuah fungsi itu ya, ujungnya sih code-nya banyak sih kalau udah sampai level itu ya, kalau udah sampai level itu. Kalau level sebelumnya yang masih beginning sih masih oke lah, gampang gitu. Saya pernah akhirnya apa ya, nolak project tertentu waktu itu ya karena kliennya itu tidak memahami bahwa ya prosesnya itu kompleks gitu. Jadi dia terlalu demanding untuk mendapatkan hasil yang singkat banget gitu, yang nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Nah, ini semoga jadi gambaran bagaimana kalau kita melakukan proses machine learning yang baik, yang benar, memang butuh waktu sih, dan butuh ya itu apa, nggak bisa cuma sekedar manggil fungsi gitu ya, tapi melakukan best practice-nya dengan benar. Nah, ini kemudian ini tapi yang saya sarankan ini ya, yang saya sarankan ini. Nah, tadi di modul pagi juga sebenarnya sudah saya singgung ya, bahwa beberapa model machine learning itu tidak hanya mengeluarkan prediksinya, tapi juga menurut model machine learning tersebut, prediksi tersebut probabilitasnya berapa gitu. Nah, probabilitas itu bisa kita pakai. Jadi maksudnya gini, misalnya machine learning 1, machine learning 2, machine learning 3. Menurut machine learning 1, prediksinya adalah A dengan probabilitas 0,6. Machine learning 2, probabilitasnya A dengan 0,7. Machine learning 3, dia prediksinya B dengan probabilitas 0,9. Nah, ini kan kalau kita rata-ratakan berarti 0,65 probabilitasnya bahwa yang diprediksi itu A. Nah, ini sendirian berarti 0,9, ini B. Nah, berarti prediksi akhirnya adalah B. Walaupun ada dua model yang bilang A, tapi dua model tersebut juga kalau kita lihat nggak begitu yakin ketika dia memprediksi bahwa data baru itu adalah kelas A gitu. Nah, sedangkan model 3 yakin itu adalah B gitu, 0,9 probabilitasnya. Nah, teknik ini namanya soft bagging ya, soft bagging. Nah, itu bisa dilakukan dan menurut pengalaman saya biasanya ini lebih baik daripada yang di atas gitu ya. Nah, ini contohnya pakai 3 model sekarang. Tree, kayak nearest neighbor sama regresi logistik. Kemudian biasa ya di fit gitu ya. Nah, habis itu ada namanya predict probability. Nah, cara ngeluarin itu predict probability itu predict prob A perintahnya. Nah, itu nanti dia akan menghasilkan probabilitas. Jadi YT, YK, YR itu kita gabungkan terus dirata-rata. Terus habis itu kita cari probabilitas yang maksimumnya dari setiap kelasnya. Ya udah. Nah, ternyata kalau kita lakukan itu, kita hitung akurasi skor dari prediksi berdasarkan rata-rata probabilitas. Nah, kita dapat nilai yang sedikit lebih besar ya. Ya, dibandingkan ini ya, 0,73 kita dapat
0,74 lumayan lah gitu ya, slightly improvement. Itu pun tanpa optimal parameter. Ini masih default ya. Nah, karena kalau dioptimalkan dulu di sini nanti lama lagi. Nah, seperti itu. Nah, ada boost bisa dilakukan juga di sini. Nah, ini perintahnya di sini ada boost classifier. Terus banyaknya tree yang mau dipakai. Nah, terus di sini jatuhnya dapatnya 0,74. Saya sendiri jarang sih pakai ada boost. Biasanya pakainya yang ini, bagging. Nah, itu adalah ensemble ya. Ensemble yang sebenarnya kalau kita pahami filosofinya, itu lepas dari bermanfaat tidak hanya kemudian mengurangi variansi dari output dan juga bisa digunakan kayak tadi, misalnya kita menyatukan beberapa AI dari variabel yang beda-beda, ya kan? Karena konsepnya kan cuma menyatukan di ujung sebenarnya, bukan di inisial gitu, di ujung akhir bukan di ujung awal. Jadi nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Jadi kalau kita paham konsepnya, ibaratnya kayak orang ahli kungfu gitu ya, pakai chopstick, pakai sumpit gitu, tapi bisa buat berantem gitu, ibaratnya gitu. Jadi machine learning, data science itu gitu, kalau kita pahami konsep-konsep tertentu, kita bisa pakai konsep yang sederhana untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit gitu. Nah, tapi kalau enggak, wah tiba-tiba masuk ke transfer learning, tiba-tiba masuk ke deep learning, wah tiba-tiba udah kompleks banget gitu. Padahal mungkin nggak perlu sekompleks itu solusinya gitu. Cukup ensemble biasa aja juga bisa gitu. Nah, berikutnya ini, imbalance data. Kebanyakan permasalahan di dunia data itu imbalance. Contohnya kalau mau memprediksi COVID nama tidak COVID, kanker sama tidak kanker, mesti yang kena COVID atau kena kanker itu biasanya minoritas. Dan di hampir kebanyakan data yang imbalance, jadi jumlah kategorinya tidak proporsional, biasanya yang penting adalah minoritas, yang mayoritas malah yang nggak penting. Jadi contohnya kayak itu tadi, kita memprediksi seseorang itu kena kanker itu jauh lebih penting daripada seseorang itu tidak kanker gitu. Jadi terus, tapi masalahnya kalau kita tadi mengingat-ingat bagaimana mekanisme misalnya regresi logistik, naive bias, terus SVM, decision tree, random forest. Kalau kita ingat-ingat mekanisme ini semua, KNN, maka ada satu kesamaan, ada benang merahnya. Benang merahnya adalah semua dipengaruhi mayoritas, dipengaruhi kelas mayoritas, kelas atau kategori mayoritas. Jadi hasil prediksinya akan bias terhadap mayoritas. Nah, padahal di dunia nyata yang minoritasnya ini yang penting, kena kanker atau tidak, kena COVID apa enggak. Kalau salah prediksi yang di minoritas ya bahaya. Kalau kita bilang ada yang kanker terus nggak kena kanker, terus pakai tes genos misalnya, naik kereta satu gerbong kena COVID semua nanti, bahaya gitu. Nah, berarti kalau datanya imbalance, kita perlu handle, kita perlu lakukan sesuatu. Karena kalau by default, dia hanya akan fokus ke mayoritas, bukan ke minoritas. Nah, berikutnya adalah, sebelum kita bahas gimana caranya gitu ya, gimana caranya, yang paling sering salah juga dari data yang imbalance adalah ini, mengevaluasinya. Nah, kebanyakan mengevaluasinya udah masih pakai akurasi atau F1 core biasa, padahal salah. Kalau kita pakainya akurasi, kelasnya imbalance nih. Yang kena COVID misalnya 5%. Ini gini nih, ilustrasi ini penting banget. Terus tidak COVID misalnya 95% data gitu. Kalau kita pakainya akurasi, nggak usah bikin deep learning, nggak usah bikin machine learning. Predik aja semuanya tidak COVID. Maka pasti akurasi kita 95%, pasti itu. Nggak usah capek-capek bikin machine learning, nggak usah capek-capek bikin AI kalau kita hanya memperhatikan mayoritas. Maka tebak aja semua masuk kelas mayoritas, tidak COVID. Maka pasti prediksinya lumayan bagus, akurasinya 95%. Tapi nggak berarti kan? It's not meaningful at all gitu. Nah itu kemudian saya masih suka lihat kesalahan seperti itu, bahwa data imbalance, evaluasinya akurasi atau F1 score. Aduh, saya langsung udah deh gitu. Ini berarti belum belajar dasar machine learning nih gitu. Biasanya gitu. Nah, jadi
Kalau kita ketemu kayak gini, nggak boleh pakai akurasi, nggak boleh pakai advance score biasa. Kenapa? Ya logikanya seperti ini. Kalau datanya imbalance, ya udah prediksi aja semua tidak COVID gitu. Itu nanti pasti akurasinya 95%, weh hebat gitu. Padahal nggak ada proses learning, nggak ada proses apa-apa. Dan yang semua COVID ini lolos semua. Ya COVID meroket lagi nanti akhirnya gitu. Nah, berarti kita kayak misalnya pakai recall atau F2 score, itu adalah kemudian metrik yang lebih make sense dibandingkan akurasi atau advance score gitu. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita bicara gimana cara menghandle data imbalance, pemodelannya, kita perlu pahami dulu evaluasinya gitu. Nah, evaluasinya harus memperhatikan yang minoritasnya. Nah, biasanya sih recall ngelihatnya ya, recall dari si minoritas. Jadi kalau nanti akurasinya gara-gara kita melakukan itu akurasinya jadi turun, Pak, jadi 90% atau bahkan 80%. Woi, kan tadi dibilang akurasi nggak ngaruh gitu. Jadinya makanya nggak apa-apa kalau misalnya total akurasinya turun gitu. Yang penting kan bukan itu yang mau kita nilai. Yang mau kita nilai kan kelas minoritasnya. Jadi recall di minoritasnya gitu. Jadi jangan kaget nanti kalau kita menerapkan metode ini, machine learning untuk imbalance data, tapi total akurasinya turun. Enggak apa-apa. Enggak penting juga total akurasi di imbalance data gitu. Kalau itu penting ya udah nggak usah bikin machine learning, predik di mayoritas aja itu udah gede kalau akurasinya gitu. Nah, jadi yang benar adalah yang ngelihat recall minoritas atau pakai F2 score, F3 score, F4 score gitu, betanya yang agak tinggi gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau itu udah out of the way dan kita kemudian sudah memahami bahwa data imbalance itu banyak di kehidupan sehari-hari, nah kemudian ya udah bagaimana cara mengatasinya supaya model kita itu tidak bias ke kelas mayoritas. Nah, metode yang paling sederhana sekali dalam menghandle data imbalance adalah melakukan undersampling. Undersampling itu apa? Jadi dari kelas yang kategorinya mayoritas, misalnya tadi ada COVID sama tidak COVID ya. Ini COVID, ini tidak COVID. Nah, yang dipakai untuk pemodelan data tidak COVID-nya di sampel aja. Kita pakai sebanyak yang kelas COVID-nya. Nah, ada beberapa data scientist biasanya melakukan ini berulang-ulang, terus di ensemble gitu. Jadi ini apa itu undersamplingnya dilakukan berulang-ulang, terus ini modelnya semua dijadiin satu gitu di ensemble. Nah, ada lagi yang namanya oversampling. Nah, kelas yang minoritas sengaja diduplikasi. Ada beberapa data scientist yang ngasih apa itu perturbation ya disebutnya apa ya, perubahan nilai sedikit gitu supaya nggak sama persis. Ada yang kemudian ya udah di oversampling biasa aja, diduplikasi yang kelas minoritasnya supaya sebanyak yang mayoritasnya, baru dilakukan pemodelan. Udah itu aja sih. Jadi variasinya kayak gitu tadi. Tentu saja masih banyak metode lain ya, tapi ini yang paling standar yang bisa dilakukan untuk data yang imbalance, dan ini perlu untuk dipahami dan diperhatikan, makanya di EDA itu jadi penting. Nah, itu agak fatal sih kalau di EDA-nya kita nggak melakukan misalnya bikin pie chart atau bikin count plot dari variabel target. Oh, itu penting banget untuk kita bikin pie chart atau count plot dari variabel target untuk kita ngelihat imbalance apa enggak. Kalau imbalance ya maka wajib nanti evaluasinya berubah, pemodelannya berubah gitu. Kalau nggak berubah ya kayak tadi nggak meaningful jadinya AI sama machine learning-nya gitu. Nah, di contoh tadi yang kelas minoritasnya itu ternyata yang satu ya, dia setengahnya dari yang kelas 0 ya, yang nggak diabetesnya. Dalam hal ini juga udah terlihat ya, yang diabetes itu lebih sedikit daripada yang tidak diabetes. Nah, mungkin di data aslinya bahkan lebih jauh lagi nih ininya, jomplangnya proporsinya gitu. Nah, jadi ini pakai SPM biasa ya, pakai SPM biasa, ini dilukiskan kalau kita nggak melakukan apa-apa gitu. Tadi bisa pakai ini ya, tadi undersampling, oversampling, silahkan. Ada cara berikutnya lagi. Cara berikutnya lagi adalah menggunakan namanya weighted kategori di pemodelannya gitu. Jadi memang beberapa model machine learning punya internal capability untuk menghandle data yang imbalance. Jadi ada parameter tambahannya gitu. Nah, diantaranya yang punya parameter tambahan untuk menghandle data imbalance itu adalah support vector machine sama decision tree.
Nah, ini saya akan demokan gitu ya. Nah, tentu saja untuk mengetahui efektivitasnya ya kita coba dulu dengan tanpa parameter imbalance itu untuk mengatasi imbalance sama enggak. Nah, yang ini yang biasa ya. Nah, ini harusnya saya bilangnya bukan SPM balance ya, tapi SPM biasa aja ya. Mohon maaf ini nama variabelnya nih nggak cocok nih. Saya ganti sekarang aja deh, nanti saya lupa. Bentar. Ini nyebutnya harusnya SPM biasa aja ini. SPM biasa aja, SPM underscore misalnya ya. Terus SPM underscore dia di feed. Nah, terus dipredik. Nah, gini harusnya gini. Nah, ini bukan balance ya, ini imbalance. Jadi saya namain IB aja ya, IB. Imbalance. Oke. IB, ini yang biasa berarti nih, support pattern mesin yang biasa. Nah, dapatnya itu di sini recall-nya untuk kelas minoritas kan tadi 1 ya. Nah, ini kan minoritas kelas 1. Yang mayoritasnya yang kelas 0 yang nggak diabetes. Nah, ini recall-nya 0,61. Kalau recall ya, itu recall-nya ya. Terus kalau ini kita pakai itu yang khusus untuk imbalance. Nah, ini nih. Nah, ini tambahan parameter ini doang. Nah, jadi kita kasih weight ya. Kita kasih weight di situ. Nah, ini misalnya 1:3, jadi si minoritasnya dinaikin gitu ya, tingkat kepentingannya. Cuma nambah ini doang udah gitu, jadi nggak perlu pakai pemrograman yang aneh-aneh gitu ya. Nah, dari sini, nah kita lihat di sini recall-nya naik ya, untuk yang 1 ke 0,6. Nah, lihat akurasinya turun, 0,8 ke 0,71, tapi bodo amat. Kayak yang tadi udah dibahas. Itu nggak penting di imbalance data gitu. Kita pentingnya adalah di kelas minoritas, terutama biasanya adalah recall-nya gitu ya. Nah, ini yang utama. Nah, ini naik signifikan ya. Naik signifikan dari 0,61 ke 0,86. Nah, sehingga memang evaluasi itu penting banget ya. Di Canvas AI makanya muncul tuh ada evaluasi. Nah, kalau mau digambarkan gini, ini code ini mohon maaf agak riweh gitu ya. Tapi intinya code ini cuma mau bikin gambar ini. Mau bikin gambar ini di mana yang orange itu adalah kelas minoritas ya. Terus ini ngebandingin antara kalau pakai SPM yang untuk imbalance sama yang enggak ya. Untuk yang enggak pakai imbalance, maka ini nih, ini SPM-nya nih, hyperplane-nya yang ini, yang atas. Nah, terlihat bahwa dia akurasinya lebih tinggi karena kelas mayoritas diprediksi dengan benar kan, banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai yang weighted, yang ini yang merah, yang ini yang weighted nih, sebentar, saya hapus dulu. Nah, kalau kita pakai yang merah gitu, yang weighted ini, nah maka geser ke sini, hyperplane-nya. Nah, dia jadi banyak error karena yang biru ini kan jadi salah diprediksi nih. Tapi yang minoritas jadi tepat diprediksi semua gitu. Enggak semua sih ya. Iya semua bahkan. Mungkin ada error di sini 1 2. Nah, jadi yang kelas minoritasnya oke gitu. Recall-nya tinggi. Jadi kalau misalnya ini prediksi COVID tidak COVID, yang diprediksi tidak COVID itu nggak akan lolos gitu. Kalau yang tadi kan, yang ini kan, oh akan banyak nih yang COVID tapi diprediksi tidak COVID di sini. Wah, ini bisa nular ini. Bisa nular kemana-mana ini. Ya, gitu. Jadi pentingnya apa itu imbalance learning tuh itu. Nah, kita sekali lagi jangan pernah lihat akurasi total. Ini bukan hanya tidak meaningful tapi menyesatkan. Di imbalance data ngelihat akurasi itu dosa haram hukumnya. Jadi ngelihatnya adalah kecuali hanya satu, kecuali adalah tidak ada kepentingan khusus antara kelas yang minoritas dan mayoritas. Itu ada permasalahan yang seperti itu. Saya 1-2 kali nemu masalah kayak gitu, pengalaman. Ya kalau misalnya ternyata nggak ada kepentingan kelas minoritasnya untuk diprioritaskan di prediksi, maka nggak usah pakai imbalance learning method gitu. Kayak gitu. Itu ada sih, tapi jarang sekali terjadi. Biasanya pada kasus imbalance tuh biasanya ya kelas minoritas itu lebih penting gitu. Nah, itu tadi lewat SPM ya, dan walaupun teorinya ini itu, tapi ya Pak, prakteknya aplikasinya tuh mudah sekali ya tadi ya, hanya tambahkan ini nih, tambahkan kata-kata ini doang, class weight berapa banding berapa gitu. Nah, kalau di decision tree juga bisa, jadi tidak hanya
support vector machine. Nah, caranya juga sama. Nah, ini kalau decision tree biasa ya. Nah, ini kalau misalnya decision tree yang buat imbalance learning. Lagi-lagi sama persis sintaksnya, caranya semua tinggal tambah di sini parameternya class weight sama dengan balance. Udah, dia otomatis akan menghitung gitu ya. Nah, kita lihat di sini perbedaannya sekali lagi kalau kita lihat ini akurasinya juga membaik ya, sedikit tapi 0,9 jadi 0,10, tapi kita nggak peduli itu, kita ngelihatnya ini. Recall dari minoritas. Ya, tadinya 0,59, kita pakai ini balance jadi 0,65 ya, improving ya. Improving. Nah, terus kalau mau di ensemble tuh yang ini sama yang atas gitu. Dan metode oversampling atau undersampling gitu, untuk supaya lebih robust lagi dalam memprediksi kelas minoritasnya.